Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau update vlog lagi ya, vlog untuk solar panel, untuk sistem pendinginan dari charge controller. Sebelum lanjut, tetap dukung saya dengan cara mengklik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa like video ini jika memang bermanfaat, agar saya bisa semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang seputaran rumah, hobi bapak-bapak. Oke, vlog sebelumnya saya menjelaskan tentang alat ini. Alat ini adalah sensor suhu dalam bentuk mekanis ya. Dia bimetal. Jadi statusnya, kondisinya normally open. Jadi ada dua tipe, ada normally open, ada normally close. Saya beli yang normally open. Jadi saat panasnya belum menyentuh threshold, dia masih open atau putus. Ini belum saya sambung ya. Saya baru saja selesai menyambungkan kipas angin ke power supply 48 volt saya, yaitu sistem saya kan 48 volt. Jadi ini kipas DC 24 volt saya seri. Kemudian untuk powernya saya ambil dari DC inputnya inverter. Ini tetap menyala terus, dan sepertinya agak berisik ya, agak berisik ini kipasnya. Cuma ya fungsinya memang untuk mendinginkan. Sangat kuat sekali anginnya, terasa sampai sini. Kita lihat suhunya di 30 derajat, 37 derajat ya controller saya. Pakai kipas aja 37 derajat. Oke. Jadi ini kipasnya sudah running. Kondisi sekarang itu baterai full. Baterai saya full ya kapasitasnya. Sorry. Itu. Jadi beban ini 150 watt di cover oleh solar panel 2 ampere. Jadi PV saya itu purely dari MPPT generate daya ke beban rumah saya 150 watt. Oke. Dan ini saya pasang ini baru sekitaran 15 menit yang lalu. Suhu controller sekarang sudah 37,1 ya, 37,1 derajat Celcius. Oke. Nanti akan saya putus salah satu kabelnya ini, kemudian kabel tersebut saya seri dengan yang ini, dengan sensornya ya, dengan harapan ketika 40 derajat dia akan menyala sendiri untuk mendinginkan. Kemudian setelah di bawah 40 derajat baru kipasnya mati, jadi nggak terlalu berisik ya. Ini arah anginnya ke tembok ya, ke tembok, nembak tembok. Kemudian karena di situ ada kisi-kisi dari heatsink, jadi itu akan anginnya akan ke bawah menembak kisi-kisi. Jadi angin panas yang keluar dari bawah ini harusnya angin panas. Itu OVD, sering OVD ya di MPPT Epever ya. Memang karena perpindahan itu ada arus berlebih, jadi memang fungsinya OVD ya membatasi arus. Ketika sudah berlebih, diputus jaringan PV-nya, MPPT akan putus jaringan PV, jadi tidak akan lanjut, terus kemudian akan menyambungkan lagi. Ini kondisi sekarang, sepertinya baterai saya udah cover karena baru 15 menit ya. Epever trackingnya lumayan agak lama ya, Oke, ini baterai saya kedip cepat, berarti artinya baterai saya cover beban rumah. Sini status PV-nya hanya 55 watt. Hanya 55 watt ya. Mungkin akan naik terus. Jadi pada saat OVD tadi dia memutus PV, kemudian menyambungkan lagi PV-nya. Jadi dia akan tracking ulang lagi. Nah, ini tracking ulang. Oke, bebannya sudah sama kayak beban rumah, harusnya tidak bekerja. Ya benar, baterai saya tidak bekerja. Ini di cover oleh MPPT atau solar panel saya.
Sekarang pukul 11.25 ya. 11.25 itu. Tegangan full dari MPPT. Ini saya setting 53,4 ya. Oke, saya putus dulu kabel ini. Kita lihat nanti. Saya pause dulu. Oke, ini sudah saya putus ya. Kemudian saya sambung ke sensornya. Itu kondisinya seperti itu. Jadi salah satu kabel saya putus, kemudian saya sambung ke sensornya. Ini sekarang kondisi kipas mati, kondisi kipasnya mati. Kemudian kita cek. Oke, ini baterai lagi charge. Sekarang pukul 11.42. 11.42 ya. Baterai lagi di charge, status controllernya 38 derajat. Jadi kalau sudah sampai 40 derajat nanti dia baru nyala. Nanti kita tunggu saja. Nanti saya akan videokan ketika statusnya sudah 40 derajat atau kipasnya nyala. Oke, kondisinya seperti ini ya. Itu dia ya, sedikit-sedikit oke lah. Itu kipas penting banget ya kipas ini ya. Bukan penting sih, dia memang dia bisa bekerja dengan range yang agak panas, cuma jangan sampai panas lah. Sebelum panas kita turunkan suhunya dengan menggunakan kipas ini. Jadi karena sistem saya 48 volt dan saya di rumah cuma ada 2 kipas 24 volt, jadi saya pakai seri. Jadi saya seri jadi 48 volt. Jadi nggak banyak kabel ya. Ini langsung colok ke baterai, terus kemudian diputus sama sensor. Sudah, sangat simple sekali. Dan kipas akan nyala ketika suhu 40 derajat. Kalau saya baca di datasheetnya sini, itu 40 derajat triggernya. Oke, nanti saya videokan. Oke, sekarang ini jam 11.49. Currentnya hampir 10 ampere ya. Ini 643 watt. Dan di cover adalah 400 lah. Jadi sisanya itu untuk charge baterai. Nah, ini baterai lagi di charge, lumayan nih. Kemudian kita lihat ya, suhunya mulai naik 39 derajat. Dia menyala ya. Melebihi 40 derajat ya, ada perbedaan lah. Yang penting ini bekerja sebagaimana mestinya. Ukuran dia 40 derajat. Nah, ini mati. Suhu di 40,2 mati. 40,1. Jadi mungkin di sekitar 40,8 tadi atau 41 karena saya terlambat kesininya. Tuh, mati sekarang. Jadi kondisinya 40 derajat itu normal ya. Di sini 40 derajat normal. Ketika lebih dari 40 derajat sesuai dengan ketentuannya dia, nanti ini kalau saya pegang hangat badan manusia sih. Iya, hangat badan manusia baru 36 derajat. Ya mungkin ini ada perbedaan. Ya namanya juga software dan hardware pasti akan ada perbedaan. Nah, ini turun terus ya, 40 derajat sekarang. Oke, itu aja yang bisa saya update. Jadi sistem pendingin dari MPPT ya, agar tidak overheat. Ini tidak overheat. Jadi ketika suhu heatsinknya 40 derajat, karena ini saya tempel di heatsink, jadi nanti ini hidup sendiri otomatis. Oke, itu aja update-nya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa tetap dukung saya ya, dengan cara mengklik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya, like videonya kalau Anda merasakan video ini bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata dari saya,
Tetap jaga protokol kesehatan dan juga enjoy your life.